Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Salsabila, jurusan Ilmu Komputer 2018. Pada kali ini, saya ingin mempresentasikan program magang saya dengan mitra PT Paragon Technology and Innovation dan Ekomindo yang bertopik Enterprise and Artificial Intelligence. Berikut ini daftar isi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, terdapat profil organisasi dan role pekerjaan. Nah, saya bekerja dengan dua mitra, yaitu PT Paragon Technology and Innovation dan juga Ekomindo. Untuk yang PT Paragon ini merupakan perusahaan fast moving consumer goods atau FMCG untuk bidang kosmetik terbesar di Indonesia. FMCG itu adalah industri yang menyediakan produk sehari-hari untuk dijual dalam jumlah yang banyak dengan relatif murah harganya. Nah, perusahaan Paragon ini perusahaan nasional yang menjadi market leader, menaungi merek-merek yang terkenal seperti Wardah, Makeover, dan juga Emina, dan lain-lainnya. Nilai inti perusahaan Paragon ini ada faith in God, yaitu percaya pada Tuhan dan keberadaannya, kemudian care, penuh kasih sayang dan kebersamaan, kemudian humility, yaitu kerendahan hatian, grit, keberanian dan sukacita, dan juga innovation, yang artinya Paragon sangat menjunjung tinggi inovasi. Dan kemudian Ekomindo, Ekomindo ini perusahaan bergeraknya di bidang IT atau Information Technology, dan dia menyediakan layanan dan konsultasi teknologi. Ekomindo ini membantu bisnis memanfaatkan pasar, orang, dan juga sumber daya yang ada untuk mengembangkan produk digital yang efisien. Nah, nilai inti perusahaan ini adalah kreatif, yaitu berpikir outside the box, kemudian kompeten atau ahli dalam area pekerjaannya, kemudian contribute, yaitu ikut serta membuat sesuatu yang bermanfaat untuk lainnya. Nah, di sini role atau posisi pekerjaan saya adalah sebagai UI UX designer. Dan UI UX designer itu bertugas untuk memastikan apakah aplikasi tersebut berjalan dengan lancar, flow-nya jelas, kemudian relevan, sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, melalui riset-riset pengguna, kemudian mendesain tampilan antarmuka aplikasi tersebut dengan mengikuti prinsip-prinsip desain antarmuka. Kemudian latar belakang pekerjaan, eh, di sini terdapat permasalahan dari ML framework atau machine learning framework. Nah, yang pertama, eh, olah data dan model. Jadi, pengguna ingin mengolah data dan membuat model ML yang dapat digunakan secara generik, bukan spesifik untuk pengguna data scientist. Jadi, tidak hanya untuk data scientist saja, namun bisa di luar dari data scientist. Nah, yang kedua, penggunaannya sulit. Kenapa? Karena aplikasi tidak ramah bagi pengguna yang tidak punya latar belakang data science. Nah, yang ketiga, efisiensinya rendah. Ya, dalam melakukan proses-proses use case, misalnya seperti data proses, pre-processing, seperti cleaning, dan juga membuat model machine learning itu lumayan memakan waktu yang lama. Nah, solusinya yang saya dan tim rancang adalah menciptakan Lumba.ai. Nah, Lumba.ai ini merupakan machine learning framework yang berbasis web app, dirancang untuk data preprocessing seperti data cleaning, analisis, dan juga modeling ya, membuat model yang mudah digunakan dan efisien untuk pengguna awam maupun ahli dalam data science. Kemudian teknologi yang saya gunakan ini terbagi 4 macam. Untuk desain saya pakai Figma dan juga Bootstrap. Bootstrap ini untuk desain-desain kitnya dan juga mempermudah front end nanti ketika uh, mendevelop seperti itu. Kemudian untuk inspirasinya saya menggunakan Dribble dan juga Behance untuk inspirasi desain, cari-cari ide desain dan juga komunikasi. Kami menggunakan Zoom, Google Meet, Discord, Line, WhatsApp untuk komunikasi sehari-hari dan juga untuk developmentnya kami menggunakan Trello untuk Kanban board untuk mengetrack progres-progres sprintnya, setiap sprintnya, dan juga GitHub. Kemudian pekerjaan sama magang.
Nah, pada bulan September ini saya melakukan research dan planning. Yang pertama, research itu mulai dari mencari tahu dulu apa itu MLOps, kemudian apa manfaatnya, kemudian bagaimana cara kerjanya, karena sebelumnya saya tidak mengenal sama sekali tentang MLOps. Nah, kemudian mengeksplorasi tools-tools MLOps beserta fitur-fiturnya, kemudian saya coba install dan menjalankan toolsnya, kemudian saya pelajari juga tampilan antarmukanya, dan juga mencari inspirasi-inspirasi desain lainnya. Nah, kemudian pada planning itu kami melakukan daily stand up meeting, kemudian setup workspace tim di Google Drive, kemudian berdiskusi juga dengan Paragon dan Ekomindo ya stakeholder, kemudian membuat daftar fitur-fitur solusi dari frameworknya, dari toolsnya, kemudian sprint planning dan juga PRD atau product requirement document, dan terakhir saya setup workspace UI UX di Figma dan membuat guideline desainnya. Nah, pada bulan Oktober ini saya melakukan desainnya. Nah, 2 minggu pertama bulan Oktober ini kami menjalankan sprint 1 dan sudah selesai. Di sana, di waktu itu saya sudah mendesain wireframe dan high fidelity untuk fitur workspace dan juga data collecting dan juga data preview. Mungkin tidak terlihat ya, ini ada gambarnya. Kemudian, di minggu ini, sprint 2 sedang berjalan. Nah, sekarang saya sedang mendesain wireframe dan high fidelity untuk fitur data cleaning-nya. Nah, kemudian relevansinya dengan perkuliahan. Nah, yang pertama ada mata kuliah sistem interaksi. Nah, ini benar-benar relevan dengan proses UI UX, seperti melakukan benchmarking, kemudian saya juga menggunakan user center design yang diajari dari sistem interaksi, kemudian melakukan wireframe dan juga prototype. Nah, ini sangat-sangat base atau dasar dari proses UI UX yang saya jalankan sekarang. Kemudian yang kedua, proyek perangkat lunak atau PPL. Nah, di sini relevan juga karena sama-sama mengembangkan proyek dengan Agile Scrum dan juga berkomunikasi dengan stakeholder. Nah, dari sini saya mengikuti cara sprint planning, cara sprint review, cara sprint retro itu dari PPL. Kemudian yang ketiga ada mata kuliah kecerdasan artificial science data dasar, yaitu KSDD, itu juga sangat-sangat relevan karena memang produknya ini untuk data science. Jadi di sini lebih mengeksplorasi lagi mengenai data pre-processing dan juga machine learning model. Dan terakhir, tugas akhir, karena semester kemarin saya sudah sidang tugas akhir. Nah, jadi saya di sini merasa mirip sekali karena sama-sama mengembangkan suatu web app dengan role yang sama juga sebagai UI UX designer. Jadi prosesnya sangat-sangat persis dengan yang saya kerjakan sekarang. Terakhir ada lesson learn. Pelajaran apa sih yang saya ambil dari sini? Yang pasti yang pertama itu MLOps framework. Jadi saya baru tahu tentang MLOps framework itu apa. Nah, ternyata merupakan kombinasi dari ML plus development dan juga operational. Nah, manfaat MLOps juga bisa membuat pipeline dan alur kerja dan model ML, kemudian menerapkan model ML-nya atau otomatisasi, dan juga kemudian bisa audit, bisa monitoring, evaluasi, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua itu dokumentasi. Nah, di sini dokumentasi sangat-sangat penting karena saya baru mempelajari bahwa apapun yang dikerjakan dalam pekerjaan ini itu harus didokumentasi dengan lengkap dan jelas. Jadi seperti misalnya log atau bond atau progress report itu harus didokumentasikan. Kemudian manajemen waktu. Nah, pastinya saya harus mengatur waktu saya di setiap sprintnya agar seluruh pekerjaan saya ini tidak terlewat dari deadline sprint tersebut. Kemudian yang terakhir ada komunikasi. Nah, ini sangat penting juga antar tim internal maupun eksternal.
supaya pekerjaannya berjalan lancar. Karena waktu bulan September itu sempat terjadi miskom antara dosen dengan mitra, tetapi sekarang sudah teratasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.